Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Robi Hendra. Pemirsa, penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas pemukiman kumuh dan pencegahan kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang perumahan dan kawasan pemukiman mengamanatkan bahwa perlu upaya kolaborasi, sinergitas dan juga kerjasama dari semua pihak dalam mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh. Nah, sehingga Jambi ke depannya menjadi daerah ataupun kota yang layak huni di Provinsi Jambi. Khususnya Kabupaten Muaro Jambi, penanganan pemukiman kumuh sudah berjalan selama 7 tahun dari 2015 sampai dengan tahun 2021 ini. Dalam hal ini pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat tentunya bersinergi, kemudian berkolaborasi dalam penanganan pemukiman kumuh di Kabupaten Muaro Jambi. Lantas bagaimana penanganan pemukiman kumuh dan juga implementasi dari program Kotaku di Kabupaten Muaro Jambi? Inilah apa kabar Jambi, sinergitas dan integrasi program kolaborasi program Kotaku di Kabupaten Muaro Jambi. Di studio telah hadir 3 narasumber yang tentunya sudah sangat ahli di bidangnya. Yang pertama saya akan perkenalkan dulu Ibu Erlina SH, MH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat. Gimana aktivitas sehari-hari? Ya. Berjalan dengan baik ya? Berjalan dengan baik. COVID tentunya tidak menghalangi setiap aktivitas kita. Iya. Itu yang terpenting. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Safrinal, SP, MSI, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi dari rumah tadi langsung ke sini atau? Dari rumah langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Tetap sehat dan sepertinya sangat semangat sekali Pak. Harus semangat Mas. Ya, terima kasih Pak telah hadir. Dan melengkapi diskusi kita, dalam hal ini Sekretaris Bapeda Ahmad Arif Nazori, Sekretaris Bapeda Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini saya panggil Abang aja nih. Iya, siap. Bang Arif, sehat Bang Arif ya? Iya, Pak Robi. Ya. Gimana aktivitas Bang Arif? Alhamdulillah, aktivitas berjalan lancar. Baik. Walaupun dalam kondisi pandemi ya Bang ya, tetap semangat. Baik, terima kasih Bang Arif. Sebelum ke Bang Arif dan sebelum ke Ibu, saya akan terlebih dahulu ke Bang Saprinal nih. Siap. Terkait dengan pelaksanaan, kita bicara masalah penerapan ataupun implementasi dari Kotaku ini sendiri sebenarnya. Tapi sebelum ke sana, bagaimana implementasi dan juga penerapannya seperti apa kondisinya di lapangan? Saya ingin kita cerita dulu deh Bang, sebenarnya program Kotaku ini seperti apa sih Bang, sehingga kita bisa tercerdaskan bahwa memang program ini adalah berguna dan tentunya bagaimana masyarakat juga bisa merasakan program ini seperti apa. Silakan Bang, sedikit Bang. Terima kasih Mas Robi. Saya jelaskan sedikit di sini. Bahwasanya memang program Kotaku ini ruhnya adalah penanganan kawasan kumuh di kota dan desa. Terkait penanganan kumuh ini, untuk Kabupaten Muaro Jambi sendiri, itu secara perencanaan sudah dilakukan beberapa tahun lalu sudah dilakukan, karena itu tertuang dalam RPJMD kita. Tapi yang terpola melalui program Kotaku itu baru kita mulai di tahun 2020 lalu kita mendapatkan program Kotaku itu. Adapun program Kotaku ini adalah program pemberdayaan masyarakat. Jadi memang fokusnya adalah penanganan kumuh di kawasan desa, di kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Jadi kawasan kumuh di Kabupaten Muaro Jambi ini untuk tahun 2020 itu ditetapkan melalui SK Bupati nomor 641 tahun 2019, itu meliputi 3 kecamatan. Baik. 3 kecamatan dan 4 desa dan kelurahan. Baik. Sebelum ke daerah tadi, bahwa bicara masalah sebelum ke daerah dan lokasi-lokasi tempat lokasi yang masuk kategori bahwa itu adalah kawasan Kotaku. Ya. Bicara masalah fokus tadi kita udah bicara pemberdayaan. Sejauh ini sebenarnya bicara pemberdayaan itu sebenarnya ada kategorisasi nggak sebenarnya bicara masalah kawasan ini memang masuk dalam kategori yang perlu dilakukan pembinaan dan lain sebagainya, Bang. Oke. Terkait pemberdayaan tadi ya, program Kotaku ini memang ruhnya adalah pemberdayaan masyarakat terkait penanganan kumuh, kawasan kumuh di lokasi desa atau kelurahan itu. Jadi memang melalui program Kotaku ini masyarakat kita itu dibimbing atau diperkenalkan bagaimana mereka bisa memitigasi terhadap permasalahan kumuh yang ada di desa atau di desa di lokasi mereka masing-masing. Kemudian bagaimana mereka bisa menentukan apakah kebutuhan yang perlu dilakukan di situ terkait penanganan
kawasan kumuh tersebut. Baik. Selanjutnya juga masyarakat diajarkan atau dimotivasi agar masyarakat bisa juga melakukan penanganan itu aja. Program Kotaku ini masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan penanganan Kotaku. Jadi masyarakat diberdayakan dan dia bisa mandiri untuk. Betul. Jadi mereka mandiri dari memitigasi risiko pertama, kemudian merencanakan apa yang mereka butuhkan, melaksanakannya, kemudian sampai mengawasinya. Karena mereka yang melaksanakan tentu kepunyaan mereka di lapangan, mereka lebih intens untuk mengawasinya. Merasa memilikinya lebih tinggi kalau mereka mulai dari awal melaksanakan itu. Sehingga nanti mereka juga bisa produktif ya. Betul. Begitu. Baik. Ya, betul. Sebelum kita lanjut ke situ, terima kasih Pak. Nanti kita akan lanjut kembali seperti apa dan daerah-daerah mana saja. Saya akan kembali ke Bu Asisten, Bu Erlina ya. Bu, terkait dengan masalah, kita bicara masalah Kotaku dan kenapa tadi Kotaku dan apa fungsinya dan kemudian terkait dengan fokusnya dalam pemberdayaan. Bicara masalah mungkin kebijakan, tataran kebijakan di Muaro Jambi di dalam mendukung sebenarnya program-program pemerintah dalam terutama Kotaku ini, seperti apa dorongan yang diberikan oleh pemerintah, Bu? Khusus di Muaro Jambi seperti apa? Kalau kita berbicara dasar hukumnya ya, untuk memberikan kekuatan terkait dengan atau legal standing atau legalitas dari keberadaan kegiatan atau program Kotaku ini, kita memang sebagaimana daerah lainnya bahwa RPJMD ini menjadi semacam alat ukur atau pedoman bagi OPD yang akan melaksanakan di satu daerah, bahwa RPJMD yang merupakan penjabaran daripada visi misinya bupati atau wakil bupati terpilih menjadi arah atau pedoman bagi OPD dalam melaksanakan apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Nah, kebetulan di Kabupaten Muaro Jambi RPJMD-nya kebetulan penetapan bupati terpilih wakil bupati terpilihnya di 2017, maka RPJMD kami memang berlaku dari 2017 sampai 2022. Dan dalam waktu yang relatif singkat lagi, ini 2022 di bulan Mei ini sudah akan berakhir nih masa kepemimpinan bupati kita. Iya, 2022 di bulan Mei. Jadi kalau ditanyakan dasar hukum atau legal standing terkait dengan program atau kegiatan Kotaku ini, di dalam RPJMD kita memang dari visi tuntas itu yang kemudian memang ada goal yang ingin kita wujudkan, yaitu terselesaikannya segala aspek permasalahan termasuk masalah pemukiman. Kita harus selesaikan, ini goal ya. Nanti hasilnya gimana itu akan nampak di pertanggungjawaban bupati dan wakil bupati di posisi bulan 5. Ya, itu jadi apa yang disampaikan oleh Kadis Perkim tadi akan dilihat nanti di bulan 5 terwujud atau tidak program itu. Iya. Tapi kalau untuk saat ini sebenarnya ini sudah masuk ke anggaran, Bu ya? Sudah. Jadi kondisinya sudah berjalan dalam artian memang untuk program ini sebenarnya pemerintah daerah sendiri Muaro Jambi sudah sangat mendukung. Iya, dia sifatnya karena memang kita tahu bahwa ini sebenarnya masalah permukiman ini kan merupakan hak dasar dari masyarakat yang sudah diatur di dalam undang-undang. Pasal 28H itu jelas bahwa ini hidup layak dengan pemukiman yang bersih dengan kebutuhan kesehatan yang penting, ini menjadi hak dasar dari masyarakat. Sudah kewajiban kita bersama, kebetulan ini programnya memang kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk diwujudkan. Dan ini sebagaimana disampaikan tadi bahwa program ini masuk ke tahun keempat, yaitu di tahun 2020 diwujudkan, yang itu dilaksanakan kebetulan di Dinas Perkim yang memang leading sektor terkait dengan pemukiman. Jadi itu wujudnya bahwa tapi ini tidak hanya di Perkim, dia sifatnya lintas sektoral. Tidak hanya berkaitan dengan Perkim selaku leading sektor, tetapi OPD lain juga seperti terkait dengan limbah ya, kemudian terkait dengan penyediaan air bersih, itu kan melibatkan LH dengan semua elemen daripada pemerintah. OPD Kabupaten Muaro Jambi yang memang membidangin itu menjadi satu leading sektor. Jadi memang ini tidak hanya terkait dengan Perkim selaku leading sektor utama yang menyelenggarakan tugas pokok fungsinya sebagai penyelenggara di permukiman, tapi
di Kabupaten Muaro Jambi, mungkin juga di kabupaten lain, tetap kita melibatkan lintas sektoral. Artinya tidak hanya kita melibatkan hanya OPD Kabupaten Muaro Jambi tapi seluruh saja. elemen masyarakat pun Iya, yang bisa kita melibatkan, karena memang terlaksananya ini kita pahami bahwa tidak bisa hanya di pemerintah, stakeholder, masyarakat ini harus berangkuman, berjabat tangan erat untuk mewujudkan apa yang menjadi memang hak dasar daripada masyarakat yang dikuatkan. Kalau di Kabupaten Muaro Jambi dikuatkan dengan peraturan-peraturan yang kita termasuk masuk ke anggaran ya Bu ya? Iya, masuk ke anggaran melalui ini kalau kita RPJMD itu Renstra, nanti kan ada RKPD yang akan mewujudkannya menjadi KUAPPAS, akan diwujudkan menjadi RKA. Nanti langsung anggaran dan bentuk anggaran, langsung ke OPD dijalankan. Eksekusi nanti Bu ya terkait dengan itu. Terima kasih Bu. Nanti kita akan lanjut kembali seperti apa kondisi dan upaya yang juga terus digala oleh pemerintah. Saya akan ke Bang Arif, Sekretaris Bapeda. Bang, terkait dengan bicara masalah fungsi Abang sebagai Bapeda di sini dalam perencanaan. Sejauh ini sebenarnya untuk program ini sendiri, Kotaku ini, seperti apa peran dari juga Bapeda di dalam mensukseskan kegiatan ini, Bang? Program ini. Terima kasih, Mas Robi. Jadi Bapeda selaku koordinator pembangunan daerah itu mempunyai tugas utama mengawal daripada RPJMD dan mewujudkan visi misi kepala daerah. Nah, dalam hal ini Kotaku ini adalah penjawantahan daripada visi kepala daerah pada visi 4, yaitu terwujudnya pengembangan infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya, serta perwujudan penataan ruang yang memiliki daya dukung lingkungan. Itu yang pertama. Di samping itu juga kita mewujudkan visi misi yang kelima, di mana visi misi kelima yaitu optimalisasi sumber daya daerah melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Nah, dua visi ini 4 dan 5 kita wujudkan dalam bentuk RKPD, kemudian renja OPD masing-masing, di mana bicara masalah Kotaku ini, apa yang dikatakan oleh Ibu Asisten tadi benar, tidak bisa hanya diselesaikan oleh per tim saja, tetapi banyak melibatkan OPD dalam mewujudkan pengurangan daripada kawasan kumuh ini. Jadi banyak sekali pembangunan yang seperti baik itu masalah sanitasinya, sanitasi itu di mana kita melibatkan PU di sana. Untuk drainase, kemudian juga kegiatan-kegiatan fisik di lingkungan. Kemudian juga nanti kita juga bekerja sama seperti kata Ibu tadi, ada di LH, masalah penanganan limbah dan sebagainya. Kemudian juga di samping itu pemberdayaan masyarakatnya sendiri. Jadi PMD-nya juga turut serta berperan di sana. Pemerintah desa sampai dengan kecamatan dan desa atau kelurahan yang ada di posisi lokasi kawasan Kotaku itu. Nah, bicara masalah tadi yang disebutkan, ada beberapa bidang dan juga beberapa dinas yang kita libatkan dalam program ini. Nah, fungsi Bapeda dalam menjadi koordinator artinya di situ. Nah, kondisi saat ini seperti apa gambarannya, Bang? Gambaran umum secara keseluruhan di lapangan, apakah memang fungsi-fungsi itu sudah berjalan atau seperti apa hari ini? Ya, jadi kami melalui Renja OPD kita melakukan yang namanya asistensi. Jadi asistensi itu kita lakukan supaya kegiatan program antar OPD itu dapat kita sinkronisasi, yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang kita harapkan untuk pengentasan daripada daerah kumuh ini. Tadi. Ya, jadi seperti ini proses di 2022 ini sedang berlangsung saat ini. Proses penganggarannya pada sistem pembahasan. Di minggu-minggu ini akan ada pembahasan. Nah, di sanalah kita akan tetapi proses sebelumnya itu sudah ada. Proses sebelumnya sinkronisasi kegiatan kita dalam evaluasi, kemudian juga asistensinya tadi. Artinya memang semua stakeholder yang ada, pemangku yang berkaitan dengan program Kotaku ini sudah clear ya Bang, dalam artian itu ya? Sudah clear, artinya sudah satu pemahaman terkait dengan program Kotaku. Terima kasih banyak Bang. Tapi kita akan lanjutkan Ibu dan Bapak terkait dengan segmen selanjutnya. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah di Apa Kabar Jambi pemirsa. Kondisi kayak gini nyaman, Bu? Ya,
Ya dipeta-petain aja. Mau gimana lagi? Suatu perubahan selalu melahirkan tantangan, terutama tantangan pada diri sendiri. Akan tetapi, perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Dimulai dari hal-hal kecil, dilakukan bersama-sama, bahu-membahu berbagi empati, hingga suatu perubahan tercipta. Mari wujudkan perubahan bersama program Kotaku. Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Dialog Apa Kabar Jambi, dan kita akan melanjutkan diskusi kita, dan saya kembali ke Pak Syafrinal, Kadis Perkim Kabupaten Muaro Jambi. Pak, terkait dengan tadi kita sudah membahas terkait dengan kondisi di lapangan, kemudian kita bicara masalah dasar dari program Kotaku ini. Saya akan masuk ke dalam daerah yang memang menjadi prioritas dari Bupati sendiri. Dalam hal ini tertuang di dalam SK nomor 17 tahun 2021 ada sekitar 503,38 hektar daerah ataupun pemukiman kumuh di Muaro Jambi. Nah, kondisinya seperti apa Pak saat ini? Kondisi ini, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Robi. Sebenarnya penanganan kawasan kumuh ini kalau untuk Kabupaten Muaro Jambi sebelum adanya program Kotaku ini kita sudah laksanakan itu. Cuma mungkin secara parsial gitu ya, tidak terstruktur. Cuma dengan adanya program Kotaku ini kan salah satu model pembangunan ini. Model pembangunan terkait dengan penanganan kumuh. Jadi memang untuk model pembangunan yang diperkenalkan oleh program Kotaku ini untuk Kabupaten Muaro Jambi itu sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2020. Yang saya jelaskan tadi, untuk penetapan kawasan kumuhnya itu atau daerah kumuhnya itu melalui SK Bupati nomor 641 itu. Di tahun 2019 itu ada 3 kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi kumuh untuk Kabupaten Muaro Jambi. 3 kecamatan, 4 desa itu. Kecamatannya ada Kecamatan Sekernan dengan lokusnya di Kelurahan Sengeti, kemudian Kecamatan Jambi Luar Kota, lokusnya itu di Kelurahan Pijoan, dan Kecamatan Kumpe Ulu dengan lokusnya di 2 desa, ini Desa Pudak dan Desa Muaro Kumpe. Kemudian program Kotaku ini berlanjut di tahun 2021 dan dengan kondisi existing di lapangan kita lakukan perubahan SK. Perubahan SK itulah SK yang 017 itu. SK 17 itu garis miring Cap garis miring Disperkim ya, karena memang Disperkim yang buatnya. Itu terjadi perubahan penambahan lokasi dan penambahan luasan. Nah, itu yang luasan yang 503,83 hektar itu. Jadi di lokasi di SK 17 tahun 2021 itu kawasan kumuh kita bertambah 1 kecamatan dan 2 desa kelurahan. Jadi kalau tadi ada 3 kecamatan, nambah 1 kecamatan, ini Kecamatan Kumpe. Dengan fokusnya di Kelurahan Tanjung, dan untuk Kecamatan Kumpe Ulu itu nambah 1 desa, ini Desa Pemunduran. Nah, kondisi yang kita lakukan sekarang untuk program Kotaku ini untuk tahun 2020 itu sudah selesai Mas, kegiatan sudah selesai. 2020 sudah selesai dan sudah bisa kita lihat di lapangan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat. Masyarakat yang menikmati hasilnya dan mereka yang mengerjakan kemarin itu kan. Dan untuk yang tahun 2021 ini memang masih dalam proses pengerjaan. Sebagian dalam proses pengerjaan. Dan untuk Kotaku ini ada dari 6 lokasi tadi ada 5. Jadi minus Kelurahan Sengeti. Jadi yang dapat itu Kelurahan Pijoan, kemudian Desa Pudak, Desa Muaro Kumpe, Desa Pemunduran, dan Kelurahan Tanjung. Secara keseluruhan itu program sedang berjalan dan ada dua desa dan kelurahan yang selesai. Ini Kelurahan Pijoan itu sudah selesai, cuma belum diverifikasi. Tapi secara fisik lapangan sudah selesai, dan juga untuk Desa Pudak itu sudah selesai, clear 100%. Sementara yang desa lain itu masih on progress sekitar 80% kondisi di lapangan. Terkait itu juga Mas,
Kabupaten Muara Jambi seperti yang disampaikan Ibu Erlina dan Pak Arif tadi, kita berkomitmen terhadap penanganan kumuh di kabupaten. Artinya apa? Artinya kita dampingi program Kotaku ini melalui dana APBD tadi itu yang disampaikan tadi. Jadi ada yang namanya Pokja PKP namanya. Jadi Pokja PKP inilah sebagai representasi daripada pemerintah daerah yang mengawal kegiatan Kotaku itu di lapangan, pelaksanaan Kotaku itu sendiri di lapangan. Kemudian juga Pokja PKP inilah yang istilahnya memfasilitasi dan menyelaraskan antara program Kotaku itu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD terkait penunjang daripada penunjang ataupun membackup ataupun melengkapi dari program Kotaku ini. Sebelum saya masuk ke Pokja sebenarnya saya ingin tahu dulu nih Bang. Tadi 2020 artinya sudah ada pelaksanaan Kotaku juga, program Kotaku, dan masuk ke tahap kedua yaitu tahap 2021 terkait dengan itu. Beberapa daerah tadi yang dapat program itu. Sebenarnya kriteria dalam artian memang syarat ataupun nggak syarat, lebih kenapa bisa mendapat program itu, apa sebenarnya menjadi landasan kita bahwa dikategorikan bahwa ini daerah-daerah yang memang patut kita dampingi. Itu sebenarnya seperti apa penentuan itu sebenarnya, Pak? Terima kasih Mas Robi. Jadi untuk penentuan kawasan kumuh itu dari program Kotaku itu ada istilahnya data baseline numerik. Jadi kawan-kawan itu kawan-kawan fasilitator Kotaku itu akan menilai kondisi kekumuhan di masing-masing lokasi. Itu ada 7 aspek di situ yang dinilai sebagai kriteria kumuh itu. Pertama terkait dengan kondisi bangunan gedungnya, kemudian kondisi jalan lingkungan, kemudian penanganan masalah persampahan, masalah limbah tadi yang dikatakan Ibu Asisten tadi, kemudian masalah penyediaan air minum, termasuk masalah kondisi proteksi kebakaran. Nah, jadi berdasarkan itu kawan-kawan indikator itu kawan-kawan Kotaku itu menentukan kira-kira kegiatan apa yang sifatnya stimulan, artinya kita sentuh, tapi berdampak besar terhadap penanganan kumuh itu. Betul. Oke, terima kasih Bang. Nanti kita akan lari ke Pokja tadi, seperti apa kondisi di lapangan, pelaksanaan Pokja yang seperti apa saja program yang mereka lakukan dan kawal di lapangan. Nanti kita lanjutkan itu. Saya akan kembali ke Bu Asisten, Bu, terkait dengan yang tadi kita dapat paparkan bahwa kesiapan daerah betul-betul mendukung program ini. Sudah sampai sejauh mana Bu, dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah dalam hal ini Bupati, yang juga terus mendorong terkait dengan mungkin penganggaran juga sudah sampai sejauh mana terrealisasinya, artinya upaya yang harus dilakukan pada tahun 2021 ini bahwa program ini bisa berjalan. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan program 2021 sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kadis Perkim bahwa meliputi beberapa desa yang disebutkan tadi bahwa ini memang di Desember ini harus sudah terlaksana. Iya. Karena tadi ada bagian yang sudah harus sudah selesai tetapi belum diverifikasi. Artinya ini belum selesai, dan ini kalau kita berkomitmen bahwa ini bagian dari hak dasar masyarakat, artinya di 2022 melihat dari beberapa 7 aspek dan 16 kriteria ini akan dilakukan oleh Pokja tadi untuk mensurvei kembali, kondisi di terkait dengan pemukiman atau perumahan kumuh, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir bahwa kita akan mengentaskan permukiman kumuh ini pada posisi 0% itu akan berlangsung sampai dengan masa kepemimpinan Ibu Bupati dan Wakil Bupati di 2022 di bulan Mei. Walaupun berakhirnya di bulan Mei karena ini memang sifatnya 1 tahun anggaran, ini akan kita buatkan ini semacam kontinuitas sampai ini berakhir di 2022 di akhir tahun di Desember artinya. Nah, kalau untuk sekarang terkait dengan penganggaran kita, nanti mungkin secara detail itu akan dilakukan di kecamatan mana dan di desa mana, mungkin bisa langsung ke Kadis Perkim. Namun kita kena berkomitmen, dan pada hari kemarin baru kita mengesahkan kesepakatan KUA PPAS. Nah itu karena memang ini sudah dilakukan
sinkronisasi oleh Bapeda, ini otomatis ini akan mengalir melalui RKA. RKA itu sendiri sudah diasistensi, artinya karena memang kita punya OPD yang punya fungsi untuk mensinkronisasi ini, maka tinggal lagi dibahas di DPR untuk pengantarnya, kemudian nanti disepakati. Nah, disepakati tinggal untuk dieksekusi oleh dinas yang terkait terkait, karena memang kan tidak pure hanya di dinas Perkim. Kayak tadi penyediaan air bersih itu bisa melibatkan PDAM, bisa melibatkan dinas PU atau melalui bantuan-bantuan pusat yang kita coba kolaborasikan dana tersebut. Jadi memang kita sampai dengan akhir masa jabatan Bupati ini tetap akan dikawal sampai dengan akhir tahun 2020. Baik, berarti kalau saat ini kira-kira dalam hitungan persentase sebenarnya sudah sampai sejauh mana sebenarnya kegiatan ini sudah bisa dikatakan dia 50% dalam artian memang tinggal eksekusi di tahun depan atau seperti apa? Ini kalau ini nanti bisa dari Bapeda ya menjawabnya, karena memang tadi terkait dengan RPJMN yang diturunkan melalui Renstra, ini kan kita ada target-targetnya nih. Kebetulan target untuk program sebenarnya kan kalau kita mau berbicara jauh sebelum program Kotaku ini, kita sudah ada kok penyediaan air bersih, tapi sifatnya parsial, tidak dibungkus dalam satu program yang namanya Kotaku. Jadi memang sudah jauh-jauh hari, cuman karena ini program Kotaku ini masuk ke tahun keempat dari RPJMD kita, yaitu berlaku di RKPD plus Renja, maka ini alat ukurnya ketika 2020, ketika memang ditetapkan 6 desa, 4 kecamatan, kalau ini berhasil di Desember 2021, ini kita kategorikan tergantung nanti di 2022-nya berapa kecamatan, berapa desa yang akan kita jadikan sebagai sasaran. Apabila itu terwujud, bisa dikatakan Gori ini menempatkan hampir 95%, karena 100% kan agak terlalu ekstrim. Terima kasih. Terima kasih Bu, luar biasa sebenarnya udah terlaksana programnya. Nanti Bapeda bisa menambahkan terkait dengan sudah sejauh mana untuk yang 2021 ini Pak ya, terkait dengan pelaksanaan Kotakunya. Tapi nanti dulu kita tahan dulu, kita akan lanjutkan pemirsa setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Apa Kabar Jambi. Maaf Pak Seno, sepertinya kami harus melakukan pengurangan karyawan. Lebih dari 3 juta masyarakat dirumahkan akibat COVID-19. Banyak dari mereka yang harus menafkahi keluarga. Pak Seno, ini ada undangan sosialisasi padat karya tunai program Kotaku. Tapi pasti ada jalan keluar di setiap kesusahan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, padat karya tunai program Kotaku hadir sebagai salah satu upaya nyata dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyerap tenaga kerja dan membangun lingkungan permukiman, serta memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Baiklah pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Dialog Apa Kabar Jambi, dan kita akan melanjutkan diskusi kita. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung di dialog kita, dapat menghubungi kita di layanan telepon, dan nanti silakan kita akan buka kita akan buka sesi tanya jawab, dan bisa menghubungi kita di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Baik, saya akan ke Bang Arif. Bang Arif, bicara masalah fungsi dari Bapeda adalah bagaimana sesuai dengan tema kita nih, ada sinergitas, kemudian juga kolaboratif. Seperti apa dalam hal ini Bapeda menjembatani supaya kegiatan ini bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan? Ya, baik Mas Robi. Jadi dalam hal ini Bapeda untuk mendukung kegiatan Kotaku ini, Bapeda selaku leading sektor untuk perencanaan di 2022 ini kita udah melokuskan pada desa-desa kegiatan dengan lokus desa yang
termaktub di dalam SK yang terbaru 017 ini. Jadi untuk kegiatan 2022 fokus pekerjaan kita untuk mendukung itu kita arahkan ke sana. Artinya misalnya contoh untuk pengembangan drainase, kemudian juga penyediaan air bersih, di mana air bersih ini kalau kita lihat dari progres banyak sekali program kegiatan yang mendukungnya. Ada PAMSIMAS, yang itu kegiatan nasional, kemudian juga ada juga intervensi dari pusat, bantuan sumur bor dalam dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang kita arahkan ke desa-desa yang telah ditetapkan dalam SK di 2021 ini. Nah, dan kita juga mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan. Ya kan, dari kegiatan di tahun 2021 ini kan sudah sampai pada triwulan akhir. Nah, juga kita melakukan melalui bidang-bidang masing-masing, kita melakukan evaluasi capaian target sasaran dari kegiatan yang sudah kita tetapkan di tahun sebelumnya. Nah, seperti itu, Pak Robin. Baik, terima kasih Bang. Berarti memang sudah Bapeda sudah menginisiasi semua ini dan memang sudah bisa kita katakan bahwa ini sudah terlaksana, Bang, ya, terkait dengan itu. Nah, saya akan kembali ke Pak Syarif. Pak Saprinal, terkait dengan yang tadi kita ceritakan, ada Pokja yang sudah dibentuk dan inilah adalah penyambung tangan dan ini yang akan melaksanakan kegiatan pendampingan itu. Nah, bisa diceritakan sebenarnya fungsi Pokja ini seperti apa dan bagaimana pelaksanaan dan juga pendamping yang sudah dilakukan Pokja di lapangan. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pokja PKP ini merupakan representasi dari pemerintah daerah. Jadi tugas mereka secara teknis di lapangan itulah melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Kotaku ini di lapangan. Itu yang pertama. Jadi mereka berkolaborasi dan bersinergi dengan pelaksana Kotaku. Ini kan Kotaku ini sebenarnya kegiatan itu adalah kegiatan kementerian yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR. Di situ ada balai, ada PPK, kemudian ada kawan-kawan fasilitator, kemudian ada masyarakat sendiri selaku penerima dan pelaksana kegiatan itu. Jadi inilah guna Pokja PKP itu untuk mensinergikan di tingkat bawah secara teknis sehingga program Kotaku ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik. Bisa terrealisasi sesuai dengan target yang direncanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pokja PKP ini juga mediator antara pelaksana Kotaku ini dengan pemerintah daerah. Nah, jadi disitulah fungsi Pokja PKP ini. Jadi Pokja PKP inilah yang nanti Baik, kita tahan dulu, Pak. Kita akan jawab penelpon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang dengan Pak Yudi, bukan? Saya dengan Purwadi dari Budak. Ya, silakan Pak Purwadi dari Budak. Gini Pak. Ya. Di Budak itu kan ini kebetulan kita mendapatkan program Kotaku ya untuk dana BPM. Ya. Nah, terkait dengan adanya program Kotaku ini tentu sangat membantu di desa kami untuk mengurangi kawasan kumuh yang ada di lingkungan kami, karena memang menurut database lain yang ada untuk kawasan desa Budak itu seluruh RT yang berjumlah 20 itu semuanya masuk dalam kriteria kumuh. Nah, sehingga ketika ada program Kotaku ini masuk di tahun ini dan tahun 2020 itu sangat membantu masyarakat, sehingga masyarakat banyak terbantu dengan adanya program tersebut, terutama untuk jalan yang sudah dibuat ini. Jadi masyarakat merasakan sangat terbantu, sehingga sebagian besar masyarakat bertanya apakah tahun depan ini masih bisa dilanjutkan kembali atau tidak gitu. Oke. Nah, khusus untuk Bapak Kadis Perkim dan juga Pak Sekretaris Sekda ini tentunya yang untuk memutuskan hal itu. Ya. Gitu. Baik. Jadi kami dari masyarakat kami itu bertanya apakah tahun depan kita masih bisa untuk menerima program Kotaku lagi atau tidak. Baik.
Baik, baik Pak ya, Pak Purwadi ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sudah bisa kita tangkap bahwa dia menanyakan bahwa apakah betul nanti tahun depan juga bisa bisa mendapatkan program ini lagi atau seperti apa. Mungkin langsung Pak, siapa yang mau jawab Pak? Oke, silakan Pak Sir. Jadi begini Mas Robi, terkait apakah tahun depan masih dapat atau tidak, ini kan kalau program Kotaku, pure program Kotaku itu adalah program kementerian. Artinya kita akan koordinasikan dulu dengan pihak kementeriannya, pihak balai. Apakah tahun depan Kabupaten Muaro Jambi masih dapat? Tapi insya Allah masih dapat karena penanganan kumuh ini kan masih merupakan program strategis RPJM nasional ya. Itu sampai dengan akhir masa jabatan Presiden Jokowi begitu ya. Tapi walaupun demikian melalui program Kotaku ini kan masyarakat itu sudah dilatih secara mandiri. Itu yang saya sampaikan tadi, memitigasi permasalahan di lapangan, kemudian menentukan apa kebutuhan mereka terkait kondisi di lapangan terkait kumuh tadi. Kemudian mereka melaksanakan. Artinya apa? Artinya kita berharap melalui program Kotaku ini masyarakat sudah mempunyai keberdayaan terhadap itu. Kalau terkait sumber dana penanganan Kotaku ini, itu tadi kita bisa dampingi dengan dana APBD begitu kan, melalui OPD terkait, bisa kata Ibu Asisten tadi, bisa kawan-kawan PU di situ mengintervensi kegiatan itu. Kemudian bisa kawan-kawan dari Dinas Kesehatan. Kemudian juga ada dari OPD yang terkait dengan peningkatan ekonomi kerakyatan seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, dan termasuk Dinas Perkim sendiri. Nah, itu. Jadi kalau masyarakat sudah berdaya, artinya roh dari Kotaku ini sudah didapat oleh masyarakat. Saya rasa itu sudah merupakan modal besar bagi masyarakat, karena sumber dana sekarang ada sumber dana yang didanai pembangunan melalui APBD, kemudian sekarang di desa pun mereka sudah punya APBDes. Nah, jadi APBDes itu bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk dengan penanganan masalah kumuh di desa masing-masing. Itu bisa jadi sebenarnya kalau program Kotaku ini sendiri sebenarnya satu untuk kecamatan tadi, untuk desa tadi, itu tahun depan bisa mendapatkan kembali atau seperti apa, atau stop untuk yang lain lagi gitu, itu seperti apa Pak? Sepanjang sekarang kan SK kumuh kita ini masih belum ada kita revisi. Jadi sepanjang SK ini tidak direvisi, maka kalau memang tahun depan masih dapat, kemungkinan besar ini masih di lokasi ini yang sama. Baik. Sama. Jadi begitu kondisinya seperti itu di lapangan. Mungkin RT-nya berbeda mungkin kan. Saya akan kembali ke Pak Arif. Pak Arif, terkait dengan pelaksanaan program ini, sebenarnya kalau kita kan dari 2020 kemarin kita sudah laksanakan, sebenarnya animo ataupun mungkin katakanlah partisipasi masyarakat sebenarnya seperti apa dengan program ini Pak? Ya, baik Mas Robi. Jadi mungkin salah satu tadi mungkin dari Pak Purwadi itu sebagai bisa kita lihat bagaimana masyarakat sangat menyambut program ini dengan baik, karena hasil daripada program ini terlihat jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah tersebut. Nah, menindaklanjutin pertanyaan apa juga untuk program berikutnya itu juga prosesnya di 2022 itu nanti ada yang namanya musrenbang. Ya, tugas kami Bapeda mengawal aspirasi program kegiatan dari masyarakat melalui program bottom up, jadi dari bawah ke atas. Ya, kita turun langsung di mana itu musrenbang di kecamatan itu berawal dari musrenbang desa, yang mana nanti kegiatan desa itu juga ada dua, dia bisa melakukan dengan APBDes-nya, yang tidak tercover oleh APBDes bisa mengajukan usulan ke APBD melalui musrenbang kecamatan tadi. Betul. Gitu. Jadi musrenbang tadi adalah sebuah wadah kita buat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan kondisi di lapangan. Baik, saya akan kembali ke Bu Evita, Bu, terkait dengan kita bicara masalah target ke depan bahwa tidak ada atau tidak akan munculnya
daerah-daerah kumuh baru kan, itu harapan kita seperti Ibu. Dalam artian seperti itu sebenarnya target daripada visi misi Bupati sendiri dalam hal ini untuk daerah kumuh ini dalam artian lebih luasnya, apa yang harus dilakukan atau mungkin supaya mencegah terjadinya kumuh-kumuh baru selain dari program yang ada misalnya itu. Iya. Tadi makasih Mas, terkait dengan kita mencoba untuk mengurangi. Tadi kan definisinya mengurangi jumlah pemukiman atau perumahan kumuh, kita melakukan program Kotaku atau kegiatan Kotaku. Dan ini diharapkan memang sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini sangat penting, artinya bahwa masyarakat itu sendiri ketika memang pada tahapan kita melakukan pendataan ini tidak masuk, artinya kita akan melakukan pengawalan melalui seluruh harusnya seluruh komponen masyarakat, stakeholder maupun Pemda itu kan sudah memang harus bergerak. Kita tidak ingin kita menangani 6 desa dengan 2 kelurahan, 4 kecamatan, dalam perjalanannya muncul di kecamatan lain atau di desa lain, ada kumuh lagi, dan ini sangat kita sangat kita gerakkan kepada OPD yang ada, karena memang tadi kan kita tidak membuat ini semacam program atau kegiatan khusus namanya program Kotaku, tetapi melalui apa-apa yang menjadi tugas pokok daripada OPD. Artinya kalau ini menjadi tugas dari OPD, ini bisa dicegah sedini mungkin melalui kegiatan yang ada di OPD. Jadi kalau memang di awal dari 7 aspek dan 16 kriteria ini masuk. Baik, kita coba tahan dulu Bu ya. Baik, kita angkat penelpon dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Atau sama Ibu Pak. Oke, silakan Ibu siapa, di mana Bu, namanya siapa Bu? Ibu Ida Rohani. Ibu Ida Rohani, oke. Dari mana Ibu? Saya dari Kelurahan Pijon Pak. Kelurahan Pijon, silakan Ibu, mau apa yang ingin kita diskusikan, silakan Bu, sampaikan. Baik Pak. Saya sebagai masyarakat Pijon jelasnya, saya merasa sangat berterima kasih sekali dengan adanya program Kotaku ini. Alhamdulillah kami Pijon sudah 2 tahun berturut-turut ini dapat program Kotaku ini. Masyarakat di sini juga merasa sangat berterima kasih sekali dengan adanya program Kotaku ini, karena masyarakat dapat merasakan dampak dari adanya program Kotaku ini. Kami hanya berharap untuk depannya mudah-mudahan Bapak dari Persim bisa mendengarkan harapan kami. Mudah-mudahan untuk tahun depannya kami bisa dapat kembali menerima program Kotaku ini. Jadi samping itu juga Pak, kami masyarakat Pijon juga merasa dengan adanya program Kotaku ini, anak-anak yang tidak mempunyai pekerjaan bisa juga mendapatkan pekerjaan dari program Kotaku ini. Bisa diberdayakan. Karena kami di sini kan memerlukan tenaga masyarakat Pak untuk masalah pekerjaannya. Baik. Saya rasa hanya itu, hanya kami berharap tadi Pak, mudah-mudahan tahun 2022 kami dapat kembali Bu ya. Kembali program. Oke. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu masyarakat yang merasakan begitu positifnya program dari Kotaku ini Pak. Seperti apa kira-kira Pak tanggapannya? Mungkin Pak Arif atau Pak Sapri yang mau jawab. Oke, terima kasih Mas. Oke, silakan Pak Saprino. Jadi betul apa sampaikan Ibu Ida tadi dari Pijon. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi Mas, bahwa memang program Kotaku ini itu kan bagaimana masyarakat bisa memitigasi permasalahan mereka, bisa merencanakan dan bisa melaksanakan. Itu yang disampaikan Bu Ida tadi. Jadi masyarakat yang melaksanakan, jadi masyarakat itu membentuk kelompok masyarakat untuk mengerjakan kegiatan itu. Jadi yang dipakai, yang digunakan itulah tenaga-tenaga kerja yang ada di daerah, di desa tersebut Pak ya. Jadi betul sampaikan Bu Ida tadi. Di samping program Kotaku ini kita mendapat manfaat dari pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan aspek yang dibangun melalui Kotaku, kita juga mendapat side effect gitu ya dari kegiatan itu, di mana
masyarakat bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari kegiatan ini. Sebenarnya bisa memberdayakan mereka. Betul, memberdayakan masyarakat. Di proses pemberdayaan itulah nanti bisa meningkatkan perekonomian mereka dan lain sebagainya. Baik, saya akan ke Pak Arif. Terkait dengan pengawasan, mungkin seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam memastikan bahwa memang program ini bisa tetap berjalan dan mungkin tidak, katakanlah mungkin tidak disalahgunakan atau seperti apa. Kalau kondisi pengawasan ini seperti apa, Pak Arif? Iya, baik Mas Robi. Jadi kami Bapeda itu ada kegiatan yang namanya evaluasi yang di tiap-tiap bidang itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan pengampunya. Misalnya untuk kegiatan fisik baik yang terselenggara dari APBD maupun kegiatan Kotaku ini, kita tim dari bidang fisik itu melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, termasuk di Kotaku ini. Kemudian juga tidak hanya fisik, di bidang-bidang lainnya, kegiatan sosial masyarakatnya, kita memiliki bidang sosbud. Di bidang sosbud itu juga melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan yang berlangsung dalam 1 tahun anggaran. Nah, seperti itu. Juga di ekonomi juga melakukan hal-hal yang sama, terkait misalnya kegiatan perkembangan ekonomi mereka, kemudian juga intervensi bidang ekonomi di lingkup OPD yang di bawahnya, seperti ada lingkungan hidup di bidang ekonomi tersebut. Maka masing-masing bidang itu bekerja sama, juga berkolaborasi melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasinya, Pak Robi. Jadi semua kegiatan itu memang sudah direncanakan dan memang sudah ada tim untuk mengawasi itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terima kasih Pak Arif. Saya akan kembali ke Bu Evita. Bu Erlina, ini terkait dengan, ini menarik sebenarnya, transformasi yang harus dilakukan dalam mewujudkan Kotaku ini, artinya sinergitas antara masing-masing dinas dan lain sebagainya. Selama ini ada tidak kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan masalah sinergitas antara dinas dan lain sebagainya, antara pemangku yang ada nggak Bu, clash ataupun seperti apa yang terjadi di lapangan? Kendala-kendala dalam pelaksanaan Kotaku ini, program Kotaku ini. Terima kasih Mas. Jadi begini, mungkin sudah menjadi satu hukum alam yang namanya satu kegiatan apabila dilaksanakan banyak orang itu pasti. Tapi memang pasti memiliki kendala. Tapi memang kendala ini selama ini kalau kita dihadapkan pada kendala, Pemkab Muaro Jambi terutama di Sekda ya, ketika ada permasalahan di lapangan menyangkut kepentingan atau menyangkut kewenangan beberapa OPD, ini kita cepat koordinasikan. Betul. Ketika memang koordinasi ini kita lakukan dan bertemu apa yang menjadi kendalanya, ini biasanya karena memang kita dalam satu lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, ini cepat kita selesaikan terkait dengan kendala-kendala yang ada, gitu Mas. Jadi hampir kendala tersebut untuk saat ini ya dapat kita atasin. Jadi memang sudah kita siasati dengan baik ya Bu, dukungan dari pemerintah pun, dukungan dari OPD semuanya terkait dengan program ini sudah cukup baik Bu ya. Baik pemirsa, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Jambi pemirsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Baiklah pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Dialog Apa Kabar Jambi, dan kita sudah masuk ke segmen terakhir, dan saya minta untuk 1 menit bisa memberikan closing statement terkait dengan harapan dan juga tentunya rencana ke depan buat terkait dengan program Kotaku ini. Mungkin bisa mulai dari dulu dari Ibu Erlina, silakan Bu. Iya. Terkait dengan program Kotaku ini yang tadi disebutkan bahwa ini merupakan sebuah kolaborasi berbagai berbagai pihak. Kami melihat bahwa ketika memang pemerintah daerah dan masyarakat sebagai nahkoda, kami melihat bahwa memang ini harus ditingkatkan lagi. Harus ditingkatkan lagi terkait dengan kolaborasi ini, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir 0% terkait dengan pemukiman yang kumuh ini akan sebisa direalisasikan. Baik, terima kasih Bu Erlina. Terakhir, silakan Pak Syafrinal. Terima kasih Mas. Jadi program Kotaku ini, di samping dana stimulan yang digulirkan, itu yang paling penting perlu ditangkap oleh kawan-kawan, terutama kawan-kawan di pedesaan dan kita di kabupaten, adalah ruh dari kegiatan ini. Ruh kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat. Apa yang diberdayakan dari masyarakat itu apa? Jadi diberdayakan masyarakat itu bagaimana mereka bisa memitigasi permasalahan mereka, kemudian bagaimana mereka mencari solusi. Dan melaksanakan kegiatan itu. Jadi kalau memang itu nanti umpama kegiatan Kotaku ini berakhir, katakan demikian, mudah-mudahan ruh kegiatan itu masih ditangkap oleh masyarakat. Kalau itu masyarakat sudah berdaya, insya Allah masyarakat akan memahami apa kebutuhan mereka di lapangan. Baik, terima kasih Pak Syafrinal. Terakhir Pak Arif, silakan. Ya, saya sangat apresiasi terhadap program kegiatan Kotaku ini, dan juga satu pesan bagi masyarakat, apa yang telah dibangun itu dapat dijaga dengan baik, dan semoga kami juga dari kabupaten dapat ikut peran aktif dalam pembangunan berkelanjutannya. Baik. Demikian Pak Robi. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Erlina SHMH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muara Jambi. Terima kasih banyak telah hadir di studio TVRI Jambi, dan Bapak Syafrinal, terima kasih Pak telah hadir di studio TVRI Jambi, dan Pak Arif juga Sekretaris Bapeda Kabupaten Muara Jambi. Terima kasih telah berkenan hadir di studio TVRI Jambi. Pemirsa, demikianlah Dialog Apa Kabar Jambi, sinergitas, integritas, dan kolaborasi program Kotaku Kabupaten Muara Jambi. Saya Robi Hendra, mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, mohon undur diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.